Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Dwi Nugraha. Saya dari kelas 6A dengan NPM 18106310507171. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai tugas inovasi pendidikan dengan materi inovasi kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Pertanyaan 1. Bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, ada yang harus dikuasai, di antaranya 1. Asas pengembangan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada 3 asas pokok, yaitu asas filosofis, psikologis, dan sosiologis. Kedua, prinsip-prinsip pengembangan KBK. Proses pengembangan KBK harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan KBK sebagai berikut: peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya, komprehensif dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, diversifikasi kurikulum, keseimbangan etika, logika, dan kinestika, penguatan integritas nasional, perkembangan pengetahuan dan teknologi, pengembangan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik anak, dan keterampilan vokasional, dan terakhir, pilar pendidikan. Pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Berorientasi pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat, maka langkah-langkah pengembangannya terdiri dari langkah 1. Penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Langkah 2. Analisis kebutuhan masyarakat sekitar siswa dan mata ajar. Langkah 3. Spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Langkah keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Langkah 5, spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Langkah 6, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Langkah 7, seleksi awal teknik evaluasi. Langkah 8, seleksi final teknik evaluasi atau langkah ini dilakukan setelah langkah 5. Langkah 9, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Langkah 10, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Langkah 11, evaluasi program kurikulum. Pertanyaan 3. Jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Sedangkan masalah bagaimana mencapainya secara teknik operasional diserahkan kepada guru di lapangan. Sedangkan untuk kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat ditinjau dari segi pembelajaran baik berorientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran, berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Pertanyaan 4. Bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat saling berkaitan, di mana dalam proses pembelajaran matematika dibutuhkan kurikulum berbasis kompetensi
untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Selain itu, dalam pendidikan matematika dibutuhkan kurikulum berbasis masyarakat agar peserta didik terbiasa dengan lingkungan yang ditinggali dan mencegahnya keterasingan lingkungan, terbiasa pada budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, dan berusaha menjaga lingkungan hidup. Pertanyaan kelima, bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika? Aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan matematika salah satunya yaitu standar kompetensi matematika berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi kelas 8 semester 1. Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kedua, membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ketiga, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya. Dan untuk aplikasi inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika, salah satunya yaitu tradisi sastra lisan Dayak Kanayat yang mengandung unsur-unsur matematika. Contohnya, pada ikat kepala yang digunakan pada saat pesta atau ritual, terdapat dua jenis bulu yang digunakan yaitu dari burung ruai dan burung enggang gading. Jumlah bulu ruai atau enggang gading selalu ganjil, yaitu 1, 3, 5, atau 7. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.